أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslim dan kaum muslimat mendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah di siang hari ini tepat pada pukul 11:10 kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah ta'ala kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lanjutan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Asy-Syaikh Dr. Abdul Rahim hafizallahu taala yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Salim hafizallahu taala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abdullah Salim hafizallahu taala telah hadir di studio Radio Syiar Tauhid untuk melanjutkan pelajaran ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari pelajaran bahasa Arab ini. Kepada Ustaz Abdullah Salim hafizallahu taala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia radio dan TV Syiar Tauhid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Asy-Syaikh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Nah, kita pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah sampai atau kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga. Ya, sebelumnya kita sudah selesai dari pelajaran yang pertama. Ya, begitu pula pada pelajaran yang kedua. Ya. Dan terakhir kemarin kita sudah masuk pada pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya.
Di pelajaran yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya di pelajaran tersebut kita mempelajari 4 kata yang ada atau yang sering muncul dalam kalimat. Ya, yaitu apa saja? Yang pertama hadza. Ya. Yang kedua hamzatul istifham, hamzah istifham. Yang ketiga ma, ya, al istifhamiyah. Dan yang keempat man istifhamiyah. Itu faedah yang sudah kita petik di pelajaran yang pertama, darsul awal. Kemudian di pelajaran yang kedua sudah kita sebutkan faedah yang kita ambil di dalamnya. Ya, ini tentang apa? Tentang dzalika. Ya, tentang dzalika. Ya, pelajaran yang kedua kemarin itu sangat singkat ya. Makanya faedahnya juga enggak banyak, cuman sedikit. Ya, ini kita hanya membahas dzalika. Naam, sudah kita sebutkan kegunaan dari kata-kata tersebut. Ya. Dan yang kita bahas pada pelajaran ketiga kemarin yakni apa? Yaitu alif lam. Ya, yaitu alif lam. Sudah kita sebutkan suatu kata itu asalnya tidak beralif lam. Asal dalam kata di bahasa Arab itu asalnya tidak beralif lam. Ya, bentuknya masih polos. Ya. Tetapi bisa masuk pada kata tersebut apa? Alif lam. Ya, contohnya kitabun. Ya, kitabun. Ya, kita bisa masukkan alif lam pada kata kitab tersebut. Maka menjadi apa? Menjadi al-kitabu. Ya, kitabun ketika masuk alif lam jadi al-kitabu. Ya, apakah ada perbedaan antara keduanya, kitabun dengan al-kitabu? Sudah kita sebutkan juga kemarin ada. Kalau kitab ya, itu bisa mencakup buku-buku yang lain. Bisa buku ini, buku itu dan buku yang lainnya. Ya, kalau istilahnya itu masih umum. Ya, kalau sudah masuk padanya alif lam jadi al-kitabu, maka apa? Buku yang diinginkan itu yakni buku yang tersendiri, buku yang khusus, bukan buku yang lainnya. Ya. Jadi ada perbedaan antara kata yang beralif lam dan kata yang tidak beralif lam. Ya. Dan nanti akan kita sebutkan pembagian dari alif lam, bahwasanya alif lam tersebut ada 2, tapi nanti kita akan jelaskan di tempatnya. Ya. Naam. Kita bacakan konteks yang disebutkan oleh penulis di sini. Naam. Al-qalamu maksurun. Ya, yang punya kitab bisa lihat di halaman 14. Ya, halaman 14. Itu apa? Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun itu artinya pena itu patah. Pena itu patah. Ya, kenapa kita artikan pena itu di sini? Ya, kenapa harus kita artikan pena itu? Kenapa? Karena ketika suatu kata masuk padanya alif lam, maka kata tersebut sudah menjadi khusus. Ini pena itu bukan pena dia, bukan pena yang lainnya. Yang diinginkan di sini apa? Pena itu. Ya, makanya kita artikan seperti itu. Karena katanya di sini sudah khusus masuk padanya alif lam. Pena itu patah, bukan pena yang lainnya. Jelas ya? Nah, al-qalamu maksurun. Maksurun itu artinya patah. Ya, maksurun artinya apa? Patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Ya, apa artinya al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka.
Ya, pintu itu terbuka. Ya, al-babu itu artinya pintu. Maftuhun artinya terbuka. Al-babu maftuhun artinya pintu itu terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Jelas ya? Kemudian al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, apa artinya al-waladu jalisun? Anak itu duduk, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, al-waladu artinya anak laki-laki. Jalisun maknanya duduk. Al-waladu jalisun maknanya anak itu duduk. Ya. Wal mudarrisu, wa di sini artinya dan. Wa di sini artinya dan. Al mudarrisu artinya guru. Waqifun artinya berdiri. Berarti wal mudarrisu waqifun artinya dan guru itu berdiri. Jelas ya? Ya, kita ulang lagi bahwasanya apa? Teman-teman yang ingin sungguh-sungguh, yang ingin serius dalam mempelajari bahasa Arab, ya ketika ketemu kosakata yang baru didengar, maka ditulis maknanya. Ya, ditulis. Kemudian apa? Dihafalkan. Ya. Biar banyak perbendaharaan kosakata kita ya. 6. Kita akan bacakan kalimat yang ada di sini dari nomor 1 sampai nomor 10. Ayo coba dibaca. Al-kitabu jadidun wal qalamun qadimun. Nah, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Apa artinya? Kitab ini baru dan pulpen itu lama. Nah, kitab atau buku ini baru dan pulpen itulah lama. Nah, nomor 2. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Nah, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Apa artinya? Keledai ini kecil dan kuda itu besar. Nah, keledai ini kecil dan kuda ini besar. Ya, al-himar sudah kita sebutkan itu keledai. Sagir artinya kecil. Al-hisan kuda, kabirun itu besar. Nomor 3. Al-kursiyu maksurun. Nah, al-kursiyu maksurun. Apa artinya? Kursi ini rusak. Ya, kursi itu patah. Ya, kursi itu patah. Nomor 4. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Ya. Apa artinya? Sapu tangan ini kotor. Sapu tangan itu kotor. Al-mindil itu sudah kita sebutkan, maknanya itu sapu tangan. Wasikhun artinya kotor. Al-mindilu wasikhun artinya sapu tangan itu kotor. Nomor 5. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Apa artinya? Air itu panas. Dingin. Air itu dingin. Al-ma itu air. Baridun artinya dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Nomor 6. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Apa artinya? Bulan itu indah. Bulan itu indah.
Ya, al-qamar itu artinya bulan, jamilun artinya indah. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Nomor 7. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Nah, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ya, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Apa artinya? Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Nah, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya, al-baitu itu artinya rumah, qarib dekat. Al-baitu qaribun artinya rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun dan masjid itu jauh. As-samin, yang ke-8. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Nah, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Apa artinya? Batu itu berat dan kertas itu ringan. Nah, batu itu berat dan kertas itu ringan. Thaqilun itu artinya berat. Khafifun artinya ringan. Al-waraqu itu artinya kertas. Al-hajaru artinya batu. Ya. At-tasi', nomor 9. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Apa artinya? Susu itu panas. Susu itu panas. Al-labanu, ya, ini kalimat-kalimat kata-kata yang sudah kita lewati ya. Nah, jadi diingat-ingat. Al-labanu artinya susu, harun artinya panas. Al-labanu harun artinya susu itu panas. Nomor al-akhir, al-ashir, nomor 10. Al-qamisu nadhifun. Nah, al-qamisu nadhifun. Apa artinya? Baju itu bersih. Baju itu bersih. Ya, baju itu bersih. Ya, jadi ya, ketika kita membaca, ya teman-teman harus memperhatikan. Ya. Memperhatikan apa? Memperhatikan panjang pendek dalam pembacaan. Ini harus sering kita ulang-ulang ini. Karena sebagian kita kadang kita keliru. Ya. Sebagian kita keliru, yang mestinya panjang kita baca pendek, yang mestinya pendek kita baca panjang. Nah, ini harus jeli, harus teliti di sini ya. Karena ketika kita keliru maka akan merubah makna. Ya, maka akan merubah makna. Ya, jadi harus disesuaikan. Yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek. Jangan dibolak-balik. Dan ini harus diperbiasakan, harus latihan. Ya, harus sering latihan. Kalau kita sudah biasa, insyaallah taala kita akan mudah ketika mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Jadi harus diperbiasakan. Ya, harus diperbiasakan. Nah, dan ini nanti akan berpengaruh ketika kita baca Al-Qur'an. Ya, ketika kita baca Al-Qur'an. Ya, dan kalau sudah Al-Qur'an yang salah, itu yang fatal ya. Kalau kita hanya sekedar bercakap, ada yang kita keliru, itu masih mungkin. Tapi kalau sudah Al-Quran yang kita keliru, kita salah, maka ini yang fatal ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya cara bacanya. Kemudian kita masuk ke tamarin. Ya, tamarinu. Ya, tamarinu. Ya, tamarinu ini artinya latihan. Tamarinu artinya latihan. Ya. Ini merupakan bentuk jamak dari tamrinun. Kan sudah kita lewatkan, pernah kita lewati kata tamrinun. Ya, tamrinun itu maknanya latihan. Itu bentuk tunggal. Kalau tamarinu ini bentuk jamak dari tamrin. Makanya kalau kita artikan apa? Latihan. Ya. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati.
baca dan tulis ya dengan harokati akhir kata. Ya, baca dan tulis dan harokati akhir kata. Nah, coba dibaca. Masjidun. Ya. Masjid apa artinya? Masjid. Al-masjidu masjid itu ya. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau kita hanya sebutkan masjid, ini bentuknya mencakup masjid-masjid yang banyak. Ya, mencakup masjid-masjid yang banyak. Bisa masjid ini, bisa masjid itu, bisa masjid yang di sana, bisa masjid yang di pantai, bisa masjid yang di gunung, ya macam-macam. Bisa masjid yang di Saudi, bisa masjid di Indonesia. Ya, kalau ini kita sebutkan masjid berarti masih mencakup ya seluruhnya. Kalau kita sebutkan al-masjidu berarti ini sudah khusus. Ya, sudah kita ta'yin. Ya, ini masjid yang itu, bukan yang ini, bukan yang sana. Jelas ya? Nah, berikutnya dibaca Al-ma'u. al-ma'u. Apa artinya? Air itu. Air itu. Berikutnya Ma'un. Naam. Berikutnya Al-baitu. al-baitu. Ya, perhatikan ya. Nah, ini juga saya kurang belum jelaskan ya. Ini juga harus dijelaskan ini. Suatu kata itu kan sebelum masuk alif lam itu dia bertanwin. Kata tersebut bertanwin. Kitabun. Ya, ini harus ditulis ini. Kemarin belum sempat dijelaskan. Nah, ini ya, kita ambil contoh ini aja kan yang ada di sini, papan tulis. Ini kan ketika belum ada alif lam, katanya ini bertanwin. Harus perhatikan di sini. Akhir harokat dari katanya di sini. Kitabun. Ya, kitabun. Ini teman-teman harus perhatikan di sini ya. Kadang kita keliru. Ya, kadang kita keliru. Tidak ada alif lam tapi kita baca tidak bertanwin. Kitabu. Salah kalau seperti itu ya. Harus kitabun. Harus kita beri tanwin di sini. Kitabun. Ada tanwinnya ya. Ketika masuk alif lam, kitabun di sini masuk padanya alif lam, maka apa? Maka tanwinnya ini dihilangkan. Jadi hanya satu harokat. Ya. Jadi tidak bertanwin lagi. Maka menjadi apa? Menjadi al-kitabu. Ingat, ketika tidak ada alif lam kita kasih tanwin. Kitabun. Ketika kosong alif lamnya, ada alif lam, masukkan alif lam pada kata tersebut, maka kata ini sudah tidak lagi bertanwin. Maka menjadi al-kitabu. Ya, kitabu. Jadi jangan kita baca al-kitabun. Ini keliru. Ya, jangan kita al-kitabun. Wah, nanti orang Arab bingung ini maksudnya apa ini ya. Jadi harus diperhatikan. Ketika tidak ada alif lam kita kasih tanwin, kitabun. Ketika ada alif lam maka kita tidak kasih tanwin, hanya satu harokat. Al-kitabu, bukan al-kitabun ya. Jelas ya? Naam. Kembali ke kitab. Berikutnya Al-baitu. Al-baitu. Apa artinya? Rumah itu. Rumah itu. Berikutnya Babun. babun. Apa artinya? Pintu. Pintu. Berikutnya Qalamun. qalamun. Apa artinya? Pulpen. Pulpen. Berikutnya Al-qalamu. al-qalamu. Apa artinya? Pulpen itu. Pulpen itu. Al-kalbu. Al-kalbu. Apa artinya? Anjing itu. Anjing itu. Berikutnya Kalbun. kalbun. Apa artinya? Anjing. Anjing. Berikutnya Qamisun. qamisun. Apa artinya? Baju. Baju. Berikutnya Waladun. waladun. Apa artinya? Anak kecil. Anak kecil. Berikutnya Al-hajaru. al-hajaru. Apa artinya? Batu itu. Batu itu. Al-waladun. Al-waladu. Apa artinya? Anak itu. Anak itu.
Berikutnya himarun, himarun. Apa artinya? keledai. Keledai. Ya, berikutnya Al-himaru, al-himaru. Artinya keledai itu. keledai itu. Berikutnya Al-hisan, al-hisanu. Apa artinya? Kuda itu. kuda itu. Kuda itu. Berikutnya Hisan, hisanun. Apa artinya? kuda itu. Kuda ya. Nah, Kuda. latihan yang kedua, tamrin yang kedua. Iqra waktub. Ayo dibaca lagi nomor 1. Al-maktabu maksurun, Al-maktabu maksurun. Apa artinya? Meja itu meja rusak. itu rusak, Meja itu rusak, rusak. Ya, meja itu rusak atau bisa kita artikan meja itu patah. patah. Ya. Nomor 2. Al-mudarrisu jadidun, Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Apa artinya? guru itu baru, Ya, guru itu baru. baru ya. Guru itu baru. Nah, berikutnya as-salis Al-qamisu wasikhun, al-qamisu wasikhun. Apa artinya? baju itu kotor. Baju itu kotor. Ya, baju itu kok kotor. Ar-rabi' nomor 4. Al-labanu baridun, Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Apa artinya? susu itu dingin, Susu itu dingin. dingin. Ya, susu itu dingin. Nomor 5 al-khamis. Al-masjidu maftuhun, Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Apa artinya? masjid itu terbuka, Masjid itu terbuka. terbuka. As-sadis nomor 6. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Apa artinya? Batu itu besar. Batu itu besar. Berikutnya as-sabi' nomor 7. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Apa artinya? Susu itu dingin dan air itu panas. Susu itu dingin dan air itu panas. Berikutnya as-samin nomor 8. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Apa artinya? Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Nah, at-tasi' nomor 9. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Apa artinya? Bulan itu dekat. jauh. Bulan itu Jauh. jauh. Bulan itu Jauh. jauh. Al-akhir al-ashir. Al-mindilu nadhifun. Diulang. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Ya, perhatikan ya. Al-mindilu nadhifun. Ya, apa artinya? Sapu Sapu tangan itu bersih. Ya, sapu tangan itu bersih. Ya, sapu tangan itu bersih. Ya. Nah, jadi kita ulang lagi ya teman-teman, apabila membaca ya kalimat ataupun kosakata dalam bahasa Arab itu harus diperhatikan panjang pendeknya. Kalau istilahnya intonasinya. Ya, kalau yang panjang kita baca panjang, kalau yang pendek kita baca pendek. Kemudian yang penting juga harokat. Ya, kata itu ada yang bertanwin, suatu kata itu ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Ingat, suatu kata ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Kalau kita ya pelajari di sini, ya ketika dia tidak beralif lam, maka kita kasih tanwin. Ya, ketika beralif lam, maka jangan kita kasih
tanwin. Kalau sudah ada alif lam pada suatu kata, maka tidak boleh kita memberi tanwin pada kata tersebut. Lihat contoh tadi, al-maktabu maksurun. Kita baca apa? Al-maktabu. Kenapa bukan al-maktabun? Kenapa bukan al-maktabun tapi al-maktabu? Karena apa? Karena kata tersebut sudah ada alif lamnya. Ya, sudah ada alif lamnya, makanya jangan kita kasih tanwin. Nah, yang kedua maksurun. Nah, ini apa? Ini tidak ada alif lam. Masih polos katanya. Berarti apa? Berarti kita kasih tanwin. Ya, jadi nah diperhatikan. Ya, dua perkara ini ya. Ya, yang pertama tadi ya apa namanya? Kata tersebut kita harus memperhatikan intonasinya, panjang pendeknya. Kalau panjang baca panjang, kalau pendek baca pendek. Kemudian apa? Yang penting juga kita harus memperhatikan harokat dari suatu kata. Ya, kalau yang bertanwin kita kasih tanwin, kalau yang tidak bertanwin jangan kita kasih tanwin. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di sini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, ya, menambah wawasan kita lagi dalam memahami bahasa Arab. Ya, apabila ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang keliru, ada yang salah, itu semata-mata datang dari kami pribadi, dari syaitan. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat di syarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian dari pembelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Salim hafizahullah ta'ala dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Semoga yang kita dengarkan dari kajian pada pelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaatnya. Dan insyaallah ta'ala kelanjutan dari pelajaran bahasa Arab ini bisa Anda simak kembali kelanjutannya esok hari tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantikan terus program kajian di Radio Syiar Tauhid. Tetaplah bersama kami. Barakallahu fikum. AM 675 kHz Siar Tauhid.